Sore. Nah, sebelum saya mulai, saya akan kupas tuntas selain kenapa Zoom, karena saya mau share screen, lebih gampang analisanya daripada story capek. Kemudian jika Anda ada pertanyaan, kita bisa langsung bahas di market yang real. Gitu. Nah, sebelum saya mulai ke market, kita berbicara beberapa prinsip dulu soal Elliott Wave, karena di sini banyak yang baru belajar atau lagi tengah belajar, advance atau apapun terserah. Tapi saya jelasin Elliott Wave itu adalah principle, oke, bukan teknik, bukan indikator. Yang artinya ketika kita berbicara principle, artinya analisa market itu kita itu berusaha memproyeksikan sesuatu, sama seperti kalau kita di dalam bisnis, kita mencoba memproyeksikan laporan keuangan, gitu loh. Bukan mencoba memprediksi. Memprediksi dan memproyeksikan itu ada dua arti yang berbeda, oke? Dua arti berbeda. Ini yang masih ada yang mau ini nggak bisa masuk lagi. Dua arti berbeda, oke? Memproyeksikan dan prediksi dua arti berbeda. Memprediksi berarti benar salah. Contoh kalau kita memprediksi market itu buy atau sell, oke? Buy atau sell. Kalau benar ya naik, kalau salah ya turun. Habis itu kita nggak tahu lagi mau bagaimana, kita memprediksi ulang. Nah, itu berbicara prediksi. Nah, ketika kita berbicara proyeksi, seperti proyeksi laporan keuangan, proyeksi perkembangan bisnis, kita berbicara proyeksi dalam bisnis itu artinya bisa ada salah di dalam benar, bisa ada benar di dalam salah. Tergantung dari mana sudut pandang kita melihat proyeksi tersebut. Nah, itu Elliott Wave. Makanya jangan heran jika dalam satu grand cycle itu banyak sekali cycle-cycle yang bisa bermunculan dalam kondisi tertentu yang sebelumnya nggak ada bisa tiba-tiba jadi ada karena pergerakan candle, pergerakan harga yang terbentuk. Makanya kalau kita berbicara seorang analis market, seharusnya analis market itu adalah menganalisa sesuai dengan keadaan market yang berkembang. Bukan memaksakan kondisi market mengikuti analisanya. Nah, itu dulu loh. Jadi Elliott Wave berbicara adaptasi, kita harus adaptasi terus. Jadi di sini maksudnya adalah invalidasi adalah hal yang benar-benar normal. Sama seperti misalnya Anda buat bisnis gitu loh. Anda punya bisnis, Anda jalan, Anda pasti punya rencana bisnis dong, proyeksi bisnis. Anda punya proyeksi bisnis. Nah, kemudian jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana Anda, itu adalah hal yang normal. Mungkin seperti tiba-tiba kondisi COVID, ya, tiba-tiba misalnya ada undang-undang apa yang baru, ada kondisi bisnis apa baru, peraturan pemerintah baru. Nah, kita harus adaptasi terhadap situasi tersebut. Nggak bisa langsung bilang, wah ini yang harus mengikuti dengan kondisi saya, nggak bisa. Mau kita nangis, mau kita apa, ya nggak ada yang peduli. Gitu. Nah, itu kondisi market sebenarnya, dan kita harus menerima. This is the fact. Ini adalah faktanya. Alright? Nah, kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Supaya psikologi kita dalam trading itu benar-benar murni trading yang benar. Gitu loh. Artinya mungkin sebagai bisnis, atau kita benar-benar mengelola akun kita secara benar. Bukan spekulasi, bukan gambling, bukan hanya sekedar kayak ngejar profit atau to the moon atau apa bahasanya gitu loh. Ya, ini penting sekali. Ya. Oke, saya akan share screen. Share my screen. Let me see. Mati dulu WhatsApp. Oke, sekarang udah share screen saya. Ini kita berbicara soal gold. Siapa itu gold? Kita bicara gold market.
Ini sudah saya rekalkulasi, remap. Remap artinya bukan mengubah hitungan ya, tetapi menggabungkan semua cycle di dalam satu chart. Jadi biar gampang ngomongnya, nggak usah bolak-balik di dalam chart yang lain-lain. Nah, yang putih, kalau Anda lihat secara weekly, saya ngitungnya itu dari harga 0, dari harga dulu pertama kali terbentuk. Yang satu yang putih ini adalah grand cycle-nya. Itu ada grand cycle. Oke, itu grand cycle. Nah, kemudian yang hijau ini adalah medium. Oke. Nah, kalau secara mata telanjang berarti kita lihat secara grand cycle kita sekarang baru menyelesaikan wave 3 di harga 2070 kemarin dan kita proses dalam pembentukan wave 4 secara grand cycle. Nah, secara major cycle yang hijau ini kita ini sudah di top di wave kelima. Nah, sekarang mau cari ABC. Berarti sama-sama koreksi kan, sama-sama nyambung gitu kan. Problemnya bukan yang sudah lewat, problemnya bukan di grand cycle ini. Yang tubrukan di sini adalah proses koreksi dari wave keempat ini. Nah, gini loh. Jadi ini saya beberapa hitungannya saya hide seperti misalnya seperti ini, banyak saya hide di sini. Kalau saya munculin retracementnya core semua. Oke. Core semua, jadi nggak bisa kelihatan kan? Dia akan saya hide kembali. Gue hide lagi. Oke, gue hide lagi. Thank you. Akan hide kembali. Jadi pemakaian object tree ini gampang banget bagi yang belum paham ya. Jadi kita klik saja, chart kita bisa bersih, kapan kita mau munculin nggak hilang, nggak usah di-delete. Nah di sini, ini cycle yang saya pakai kemarin untuk trading, posisi yang saya pakai sekarang ini adalah yang triangle, yang warna ungu ini. A, B, C, D. Oke, dan judgement-nya semua saya mau Anda go through ke yang saya foto, Anda boleh buka halaman triangle. Oke, halaman triangle. Nah, syarat triangle adalah kenapa ini triangle? Kenapa bukan ABC? Oke, kenapa ini bukan ABC? Karena ABC syaratnya A itu harus impulse 5 wave. Nah, di sini adalah ABC. Itu dulu ya yang hijau ini ya, A, B, C. Nah, kalau kita hitung semuanya apakah ya semuanya harus valid. Contohnya misalnya kalau kita ngitung yang pakai misalnya yang tunggu, ini retracement saya salah. Kita ngitung yang pakai yang misalnya kita pakai ABC ini. Kita swing A, ya A. Nah, kalau Anda buka halaman ABC, C itu ada di level 1272, benar? Wave C itu ada di level 1272 dari wave A. Nah, ini A, B, C. Nah, ini C-nya kan 1272, berarti valid dong. Ini benar. Oke, ini ABC benar. Kemudian ini A, alright? Ini impulse. Ini bukan impulse, ini ABC. Itu dulu syaratnya. Kalau zigzag itu A-nya harus berbentuk 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, this is clear in ABC. Oke, kalau misalnya Anda mencoba maksa impuls, itu nggak akan nyambung gitu, kecuali mau dipaksakan. Misalnya kita lihat, I can't even spot the 8, the 5 gitu loh. Maybe this is not 5. If this is 1, 2, 3, 4, 5, kalau mau dipaksa begitu, kalau ini adalah 1, 2, ini adalah 1, 2, means A-nya masih jauh, A-nya di sini gitu. Si Godzilla nangis sebentar ya. Alright, A-nya jauh di sini. So the argument is this is A, this is not a zigzag, this is a combo. Oke, jadi
Bisa berarti di sini waktu kita terbentuk, oh ini adalah A, otomatis kita tahu ini hanya ada 2 pilihan. Yang pertama ini adalah triangle, yang kedua adalah double combo. Double combo berarti W. Oke, so this is the first one, A and W. Ini ada A alternate. Ini dalam in few some cases, few some cases, A itu bisa berbentuk ini bisa, berarti 3, 3, 3, berarti maksa kan tiganya. Ini tetap ini semua A ini tidak ada dalam berbentuk skenario zigzag, berarti zigzag itu formationnya kan 5-3-5, nggak ada, semua formasinya 3-3-3. Nah sampai sini dulu. Nah problemnya ada di B. Nah di B itu adalah untuk syarat untuk triangle adalah B itu harus 61,8 dari A. Jadi kalau kita tarik retracement, jadi kalau kita tarik retracement, B itu harus di 61,8, which is on the right level. This is B. Dan C itu untuk triangle ya. Ini kita berbicara syarat untuk triangle. Jika Anda buka halaman triangle, kita berbicara untuk syarat dari triangle, bukan zigzag ya. Setelah A, B, dan untuk C itu syaratnya adalah triangle itu adalah 78,6 dari A proyeksinya. Proyeksi 78,6 dari A, jadi narik terbalik lagi dari bawah. Nah, ini ada week, tapi weeknya itu is okay the week. Kalau kita tambah level 0,5 di situ. Dan kita hitung kotaknya. Jadi ingat, ini area 0,5, 618, 786 adalah area pergerakan harga di mana toleransi batas harga itu ditetapkan. Contoh, misalnya kalau kalian hitung ini adalah misalnya 786 di sini kan. Nah, 786 di sini. Nah, ini harganya bisa gerak sampai bawah sini, bisa extend. Gitu. Ini area extend dan biasanya saya pakai untuk menaruh stop loss atau menaruh level zona invalidasi. Gitu. Jadi Anda bisa lihat harganya harusnya di sini, dia push extend sampai sini. Nah, jadi area ekstensi itu adalah di antara area zona 0,5, 618 dan 786. Ini yang membantu para elite wave trader atau analis trader itu tahu di mana taruh stop loss. Nah, contoh begini. Contoh misalnya saya scroll back dulu untuk cari 1-2 misalnya. 1-2 ya. 1-2. Kita ambil contoh di sini, Saya pakai extension di sini. Pakai extension. Berarti kan ngitungnya untuk ngitung proyeksi kan swing high ke 1, swing low ke 2. Ini saya nggak usah pas-pasan ya, contoh aja ya. Nah, berarti area 1-2 kan di sini, ini 1-2 nih kan. Ini 1-2 kan begitu. Nah, kalau saya beli di 1-2 di 2 supaya nggak kena stop loss, saya mau pakai resiko invalidasi di bawah 2 ini. Tapi tepatnya di mana takut dia swing itu saya taruh begini. Ini saya ubah dulu ke 786. 764 ya. Oke, saya taruh di 236. Di tengah-tengah 236 level the true level itu di tengah-tengah. Ini extension. Nah, Anda bisa lihat harga itu benar-benar push sampai batas extension. Udah gitu loh. Jadi kalau saya mau trading di sini, saya jangan taruh stop loss misalnya Anda buy di 1203. Terus pakai metode misalnya taruh stop loss tuh $30 atau taruh $5, taruh $10, pasti kejilat. Nah, itu problemnya. Ini adalah zona-zona di mana stop loss hunter itu terjadi, hunting stop loss. Nah, di bawah ini zona invalidasi. Jadi kalau saya mau taruh stop loss, berarti saya taruhnya itu di bawah sini, di bawah kotak merah itu. Gitu loh. Kalau mau lebih agresif lagi ya di bawah 2. Tapi I know where I should put my stop loss, dan saya tahu kapan mau beli. Nah, untuk pembelian pertama saya, kalau takut harga nggak nyampe, berarti early di box set atas ini. Bisa dicicil 3 kali gitu loh. Nah, gitu, ini fungsi untuk zona apa namanya, dibahas di buku itu, dibahas adalah extension zone ya, extension zone. Jadi bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Ini contohnya. Oke. Kita kembali ke market.
Jadi kita masih bahas triangle. Jadi A, B, C semuanya comply, termasuk yang D. D itu ada, D itu ada 618 atau 786 dari wave B. Nah, kalau kita tarik wave B, kita tarik wave B. Ini wave B ya, ini wave B. Nah, kalau saya taruh wave B, ini wave B. Kemudian saya edit. 786-nya saya munculin, oke. This is A. Oke. The other way around. Should be the other way around, sorry. Oke, wave B. Oke, 786 dari wave B. Kenapa dia ada way around? Ini kan mentok, kita ngitung ini, kita mau kita naik kan, berarti nol harus di bawah gitu. Jadi 786 D-nya kan, Anda lihat levelnya pas ya, 178,6. Oke, jadam dulu. Jadi again, iklan. Semua yang Anda lihat textbook Elliott, sebenarnya itu Elliott Wave itu soal kebiasaan gitu, soal kebiasaan tahu level, menghitung level, semuanya exactly. Kita hanya perlu biasa gitu. Biasa itu terbiasa, hanya perlu terbiasa. Memang susah memahami, makanya saya bilang awal itu harus paham logiknya dulu, habis itu harus biasa menghitung, dipraktekin sampai biasa, ya. Oke, ini pembuktian sudah, tak tutup. Nah, ABCD udah lengkap, ya. Triangle itu ngitung sampai D doang. Nah, selanjutnya C. C itu juga ABC. E, ya kan? A, B, C, D, E. Nah, I. I itu juga adalah ABC bentuknya. Nah, kalau bisa lihat ini adalah wave, berarti ABC di ABC. Nah, sekarang kita yang buat saya intrigue adalah kenapa saya masih bertahan di sell. Kenaikan semalam. Kalau dia kemarin langsung turun, malah bisa jadi problem. Gitu loh. Nah, kenaikan semalam itu menandakan seperti seolah-olah market maker tuh buru-buru karena banyak yang sell di sini benar, tapi nggak tahu sellnya tuh dia mungkin invalidasi di mana, stop loss-nya di berapa, equity berapa orang nggak tahu gitu. Atau juga yang buy kemarin juga ada dibunuh, udah dihajar habis mungkin waktu di sini kan. Ya, habis itu recover ya kan. Habis itu yang sell juga kemarin di flash gitu loh. Nah, ini kalau kita lihat kenapa ini argumentasinya saya bilang ini adalah B. Kalau kembali lagi ke textbook ABC, kalau Anda lihat ABC, sejauh mana ABC itu bisa retrace. Kalau Anda lihat itu ada level 618. Oke. Nah, saya takut salah ya, banyak. Oke, Anda lihat yang double combo ya. A, B, C, D. Banyak catatan. Oke, B. Nah, kita mau cari B kan, ini A, B. Alright, kalau Anda lihat rules-nya ABC, nah B itu bisa di level 38,2, 50, 61,8, 78,6 dan 887 dari wave A. Ini kita ngitung B kan. Ini E, ini kan ini A, this is A, B, C, D. Ini mau ke E kan. Nah, E itu kan dari D ke E itu ABC. Paham ya? Dari D ke E itu bentuknya ABC. Gitu loh. Alright. So B levelnya 0,5, 618, 887. Ya. Dan coba lihat harga di level Fibonacci ini semalam penutupan harga di level Fibonacci berapa? 887. Oke, so this morning waktu saya bangun pertama kali adalah saya ngukur ini dan saya lihat wah ini levelnya bagus banget gitu loh. Dan ini really good to short. Sayang market tutup. Kan gitu. Sayang market tutup dan semalam kita udah tidur kan. So this could be the B. And if this valid B, so our next C is, saya ngukur dari A ini, our next C untuk ABC ini, untuk di yang ini, should be on this area.
1719, 1720 yang saya pernah bilang berbulan-bulan yang lalu untuk complete A-nya. Alright, dan bentuknya sempurna gitu ABC-nya. Bentuknya sempurna. Oke, dan itu adalah cycle yang saya pakai untuk triangle. Oke, dan itu akan menjadi A, dan itu akan menjadi 4, dan akan mulai wave kelima ke atas. Gitu, turun dulu, baru naik, karena semua grand cycle itu adalah super cycle itu ujung-ujungnya akan meningkat. Yang jadi problem, tubrukan cycle adalah yang Anda lihat di alternate yang X ini. Yang ini saya mau bahas yang biru dulu. Oke, alternate way dan X. Ada satu cycle di mana ini bukan triangle. Bisa nggak ini tidak mungkin? Bisa nggak? Bahasa begini, ada nggak possibility ini bukan triangle? Ada. Ini A sama ABC, tapi bukan A, ini adalah W, double combo. Double combo itu istilahnya formasinya 3, 3, 3. Gitu. Ini 3 juga. Triangle dimulai dengan 3 juga. Oke, double combo dimulai 3. Bedanya again, saya ulang lagi, bedanya double combo dengan zigzag adalah zigzag formasinya 5-3-5. Double combo 3-3-3. Okay, this is double combo. Possible. So if this is double combo means this is A and we finish our B. Ini ada A, ini ada B. Okay? And kita masih on the way ke C. Apakah AB-nya semuanya valid? Ya juga valid. Makanya saya bilang, makanya namanya truncation, namanya inflection point in every cycle, and this is very tricky. Oke, dan harus benar-benar telaten, nggak bisa cuma kayak buy sell segala macam. We need to know. Anda lihat kan 887, AB 887, so valid juga. Alright, makanya elite wave itu banyak sekali tipe-tipe trader, banyak sekali sekte-sektenya gitu alirannya. Oke, this is AB, C. C-nya di mana kalau kita ngikutin extensionnya 12127.2? C-nya itu ada di ini 1982.78 area ini C-nya. Oke, C sama dengan B ya, jangan bingung ya. A, B, A ke B juga ada ABC, paham ya? Jangan bingung. Nah kalau kita breakdown lagi B ke C juga ada ABC. Nah sekarang kita proses A dan kita sudah proses B. Nah ini proses mau ke C. Nah makanya saya bilang ini semua adalah tubrukan dan harus benar-benar gimana ya? Kita oke lah, we nail this part, oke? We nail this part. Kemarin waktu trading we nail this part. And sebelum saya sharing ya justru I also nail this part. Kenapa part ini menjadi susah? Karena ini kita trading correction. Ini 4, right? This is 4. This is trading. This is correction trading. And saya selalu bilang I really hate trade corrections, dan saya selalu suggest do not trade corrections on micro impulse, dan impuls kecil trade correction itu harus dihindari. Tapi ini adalah grand cycle, kalau dihindari nggak trading kita, nggak ada income, nggak usah makan kan. Okay, this is the B. So perbandingannya apa lebih condong, kenapa saya pilih triangle daripada pilih B ini adalah ini kenaikan semalam. Okay, this alternate, the B, okay, the B alternate looks very strong sebelum ada harga ini, but I still don't know. Okay, karena we need to see impulse, okay, we need to see impulse to actually go to the B. Gak bisa pakai triangle untuk ke B. Jadi kalau misalnya ini adalah AB, B ke sini ini ke C ini, this has to be impulse, this has to be 5-3-5 formations. You got me? So this has to be, this is A, B, C, alright? Di dalam A ke B itu oke, ada 3 wave. Oke, ABC ya, A ke B itu ABC. Ini ABC kan? Nah, this is very ugly A. Alright, this is very ugly A, and this could be the B. Alright, ini B-nya, yang merah dalam kurung ini. This could be A, impulse A, right? Ini impulse A, right? Ini bukan ABC, right? Ini impulse A, and this could be the B, 1, 2, 3, and this B to C has to be impulse, harus 5 wave.
gitu, 5 wave sampai ke C gitu. And so far it doesn't look like impulse, but almost looks like impulse. Berarti kita ngitung 1-2-nya tuh dari sini, gitu. Ngitung 1-2-nya tuh dari sini. And this 1-2, 1-2, okay, and this is another 1-2, okay. So ini juga belum dikatakan impulse, belum aman. Kita masih dalam zona 1-2, gitu. Jadi kalau misalnya kita sampai sini, this is 3 of 3, and we will see some entry here. Oke, jadi kalau misalnya sampai 3 of 3 atau sampai di sini 3 of 3, nah di sini ada peluang katakan, oke, bro, gimana kalau kita sudah ambil yang misalnya plan yang ini kita sell sekarang, next kita mau sell di mana untuk bisa keluar dengan profit dan kita bisa switching. Nah, plan saya adalah this is clearly 1-2 untuk yang biarpun agak maksa plan yang merah. Tapi saya ada di 1847, oke, ada di sini 1845, sorry. Oke, saya di 1822. So the next one I will sell is around this area. Okay, incarnya ke koreksi 4 of 3 di sini. And I will close my trade with decent profit. I still have good profit by doing that. Karena saya lapis di level-levelnya itu kritikal dan lot saya teratur gitu loh. Okay, so di sini mungkin kita baru bisa switching dari 4 of 3 ngejar ke level 3 1618 akhirnya ke sini. But this is the alternate, oke. Kita boleh proyeksikan, kita boleh jadi plan, tapi kita taruh di samping, kita fokus of what we have here. Karena kenapa? Yang triangle juga levelnya, all the levels are hitting all the levels perfectly. Baik secara mikronya, subwave-nya, maupun major wave-nya, triangle-nya, dan segala macam, semuanya perfectly. So I don't have a reason untuk not to believe kayak, oh this triangle will fail. Ya, jadi saya nggak punya keyakinan kayak ini bisa fail nggak sih, bisa sukses nggak sih? Ya, all the levels been hit perfectly. Oke, ini ABC, this ABC, oke, this ABC, AB, this A, B, C, D, oke, semuanya hit perfectly. So I don't have reason to say it won't hit perfectly this time. Apalagi kenaikan semalam di 88,7 dia berhenti market close, right? So we'll see. This is the plan, okay? And kita ada yang cycle yang biru lagi, belum kelar. Nah, yang biru adalah extension dari yang hijau ini, yang B. Oke. Seharusnya kan ini B kan berhenti di sini 61,8. Oke. Nah, di dalam WXY punya ini X itu bisa 618, bisa 786 untuk double combo. Alright? So, ini kalau dia perlu extend sampai 786. Nah, kalau dari W ke X itu ada 3 wave juga, A, B, C. Tapi melihat dari pergerakan cara gerak ABC-nya, ini jelek kali. Ya, if this is A, this is B, and this is C, berarti dia impulsnya tuh gabung sama yang merah ini. Paham ya? Jadi kalau nanti merah ini rupanya menang, berarti nanti yang triangle terinvalidasi, sisa 2 cycle, yang merah dan yang biru. Tapi yang merah sama biru ini di posisi yang sama. Hanya biru bisa lebih cepat kena dan bisa extend lebih jauh dari merah dan kemudian jatuh di area yang sama juga gitu loh. Oke. Nah, kira-kira ini yang maksudnya adalah, nah ini kalau misalnya jadi di sini 4-nya di sini majornya. Ini major super cycle-nya, oke? Grand cycle-nya. So right now, judging melihat kita menilai dari kondisi candlestick yang semalam tiba-tiba bull, oke, bukan confidence ya. Tesis saya adalah saya masih hold sell 1822, nggak jauh juga. Ini baru gerak berapa banyak sih? Baru $30 gitu loh. Nah kalau lotnya dinosaurus, Pithecanthropus erectus, ya sibuk lah kena meteor kan, mau punah kan. This is nothing. Sebenarnya nggak ada movement banyak sih kalau di candle daily. Nah, nggak ada kan, biasa aja kan. Nggak gerak malah dari sini turun balik lagi ke sini, ya sih. Jadi nggak keluar dari zona apa-apa. Jadi kalau misalnya Anda sell ya, you should just be fine. Masih di zona 1800 gitu loh. But you need to know your plan. Okay, you need to choose your plan, dan ini adalah planning yang saya pakai dan saya punya. Kenapa saya buat Zoom supaya bisa tunjukkan ke kalian cara ngitungnya dan cara hitungnya, cara tarik garisnya, cara tarik
Fibonacci retracement extension tadi saya tunjukin bagaimana setiap level itu direspect ya, dihormati oleh harga. Oke, dan trading itu sebenarnya kita perlu disiplin, konsisten dan rajin-rajin aja ngitungnya gitu kan. Nah, ini sekarang paham ya untuk beberapa universe. Jadi yang paling penting adalah saya nggak gitu make yang ungu. Yang ungu ini tinggal beda ini aja. Y itu bisa sejauh 12,7 dari W, bisa juga 1618 dari W. Oke, tapi ini nantilah. Ini aja belum kelar kan, ini hanya taruh aja pajangan untuk kayak nanti kalau misalnya udah nyampe di sini saya ada kemarin pernah gambar gitu loh. Tujuan saya pakai ini di sini kayak gitu. Nah, sekarang fokusnya adalah di yang triangle, and where did my triangle go? Klik hilang dari triangle. So, now yang kita fokus adalah di triangle dan yang di merah. These two, right? I focus on these two. So right now we see triangle and zona invalidasi untuk yang triangle ini berapa misalnya? We need to see this A overtaken. Nah, tapi kalau ngomong itu gampang, dia break resistance. Makanya tadi saya bilang dari 1212 tadi. Oke, dari mana tadi? Di sini. Oke, di sini. Oke. This will be a good level to reload. Oke. Re-add some short. Di sini. Oke, kalau saya ada 71822 di mana sih? Sini. Ya, saya ada 0,3 di sini. Saya ada 0,3 di sini. Ini, oke, di area sini. Dan 0,3 saya tambah lagi mungkin 0,5 di sini. Market mungkin move down a bit. Oke, ini retrace ke 764 ya. Berarti kalau lebih di 4 of 3 itu di 76,4 bukan 78,6. 6,4. Di sini nantinya, alright, we could exit all positions in the good things and we can reload, re-entry, or kalau duitnya berlebih, ini cukup jauh sih ini, cukup jauh. So I don't suggest tapi sampai sini jauh. Okay, that is my plan untuk how to shift between cycles. Okay, kalau memang harus terpaksa shifting between cycles, my sell has to be profitable, and that what I will do as my exit strategy. Okay. Everybody clear? Kira-kira begitu, ya. Itu untuk emas kira-kira. Dan saya sekarang mau bicara oil. Ingat kemarin saya bilang why B wave is dangerous. Ya, B wave is dangerous. Karena source-nya ini 3, source-nya ini 5. This is solnya 5. This should be A, this should be B. And somehow now it could shift. This is become 5 and this is become 3. The good news is this might be the top of the tree. Dan saya validate dengan 3 hitungan Fibonacci. Jadi bukan ngarang-ngarang. Yang pertama yang hijau ini dengan extension, dengan retracement. Caranya adalah ini adalah 1, ini adalah panjang 1, lalu saya pindahin ke bottom 2 untuk cari proyeksinya. Oke, wave ketiga akan jatuh di harga di Fibonacci 161,8. Kira-kira lihat wave 3 di mana? Oke, hit perfectly on 161,8. This could be the wave 3 berdasarkan metode penghitungan retracement yang hijau. Nah, sekarang kita pakai metode penghitungan dengan ukur sini. Ini retracement juga. Oke. Wave 1 ukur tapi nggak dipindah. Nah, wave 3 akan jatuh di harga 2.272. Lihat harganya di mana. Oke, 2 wave counting sudah valid. Nah, sekarang kita pakai extension. Ya, swing high, swing low. Swing high to the 1 and swing low to the 2.
pakai metode Fibonacci extension. Wave 3 will fall on 1.618. Harga di mana zonanya? Oke. 3 Fibonacci with different method suggest that now we're on wave 3 and it could extend a little bit more. Cara hitung extensionnya sama. Cara hitung extensionnya. Untuk wave yang ini berarti 764 50, oke. Saya taruh di sini. Oke, berdasarkan ini dia bisa extend as far as 96. Maybe, tapi ada zona resistance. And it's never a bad thing to sell on resistance. Sama seperti saya bilang, it's not a bad thing, it's never a bad thing to buy on support. Oke, berdasarkan yang ini, berdasarkan yang tak delete dulu. Berdasarkan yang emas ini, right now, okay, we almost reach extension di 95, extended X95. Oke, dan berdasarkan yang hijau, the same, yeah, same thing. I think same thing. 95, 96, ini 98. Alright, so hampir rata-ratanya lah. Kalau Abu ini 98, tapi ini udah di zona resistance. So artinya begini, banyak orang salah paham. Oh jadi kok kalau di zona ini boleh sell terus ya, tumpuk sell. Nah itu bunuh diri. Nah kota ini di sebagai elite wave trader atau misalnya price action trader dan analis, di kota ini adalah kotak-kotak terlarang untuk tambah posisi. Anda cuma boleh satu posisi di sini. Jangan akumulasi dalam kotak ini. Contoh misalnya di wave 4, Anda ada buy, Anda kecuali Anda cicil ya. Contoh pertama kali enter, saya ulangi ya. Untuk fresh entry, bukan akumulasi. Saya ulangi ya, fresh entry. Kalau kapasitas pelor Anda untuk entry pertama kali katakan 0,3 lot. Oke, supaya harga itu takut nggak kena, mungkin bisa cicil di sini 0,1, di sini 0,1, di sini buy limit 0,1. Nah, gitu loh cara mainnya. Tapi kalau misalnya dia bermain konsolidasi di sini, jangan ada tambah lagi, tambah-tambah, numpuk. Karena pelor yang kita bisa absorb, resiko yang kita bisa absorb adalah untuk pertama kali entry itu 0,3. Kita bagi jadi 3 bagian. Juga sama dengan ini. Kalau ada yang sudah sell di 90 atau di 88, ini Anda sudah di zona sell. Ya tunggu aja. Jangan ditambah-tambah, oh tambah. Begitu dia extend, mati. Okay? That's what market does. Okay? So if you have this position, you're on a resistant area, kecuali Anda pelornya masih mencukupi untuk menutupi posisi minimum. Contoh, minimum posisi Anda sanggup 0,3, Anda baru entry misalnya 0,05, Anda baru entry 0,1, mau tambah satu lagi boleh gitu loh. Tapi kalau sudah di luar batas kewajaran, jangan tambah-tambah di sini, tunggu on the next level. But this is wave 3. And the good news is walaupun ini jadi 5 dan 3, bukan AB lagi, we really need to retrace. Oke, berdasarkan yang hitungan ini kita bisa ke level 69, berarti extension sampai 74, berarti harganya tuh 65 sampai 74 range-nya. Berdasarkan yang ini juga sama, kita bisa jatuh ke antara 1618 dan 175, berarti di 68, anggap sama lah extensionnya ya. Yang hijau juga sama, bisa jatuh ke 70, bisa extend sejauh, ya kira-kira sama lah. Kalau misalnya saya gambar kotak ini, ya mirip-mirip lah, ya balik tak balik lah. Oke, so just to be safe, if you want to exit early, you can take it on maybe 75. Saya nggak tahu itu asuransi. Tolong di mute, Redmi, thank you. Right. So this is a sell zone yang punya posisi sell. I really don't suggest. I don't see market can go up to 100 without corrections. Kecuali dia mau extend, dan itu jatuhnya makin jauh. Oke, jatuhnya makin jauh dan akan menjadi ending diagonal. Oke,
So the positions on oil, I think it's good. It's just for people yang nggak ngerti soal elite wave atau orang yang ngerti soal analis market, pakai ready mungkin metode apa nggak tahu. Yang sell pasti kaget semua itu bisa naik. Kemudian baca berita, that's what market makers want you to do. Okay, that's how, itu cara mereka giring-giring opini. Perang lah, kira-kira perang, ada yang naik tiba-tiba, padahal naiknya cuma segini loh. Ya udah sibuk, ini bisa perang nih, gold bisa ke sini. Takut yang punya sell ya keluar, kena exit, kena flush, kena bagian-bagian bagaimana, berhenti market turun dan segala macamnya. Seperti misalnya Anda lihat di sini ya, flush, rebound. Okay, what else? Okay. This is excluded. Okay, this is wave 3. Alright, this is wave 3. Alright, and like this, ketika harga di wave 3 of 3 jatuh, wah ini emas bisa hancur ke 1000, 1200. Ya, this is wave 4. And it's actually hit the level perfectly. Kalau dibilang levelnya sih levelnya perfect kalau saya bilang di sini. Masih ada nggak hitungannya? Like this one. Okay, like this one. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Right? 3 of 3-nya, 3 of 3 yang putih ini 3 ya, ini bukan 3 of 3, maksudnya level 3 dari ini. Oke, 3 di 1618 kan? It has to retrace ke level 1. Ya enggak, impulse itu level wave 3 ada di 618 dan wave 4 itu ada di Fibonacci 1. Ini it hits perfectly. But if people don't understand, they will say market drop, market hancur, rebound is the same, okay? So that's why I don't trade news and I don't take news into my considerations. Saya nggak ambil konsiderasi dalam news apapun dalam mengambil posisi atau menganalisa market. Karena terlalu banyak noise dan most of them are bullshit. Oke? Okay? Kayak perang segala macam di sini udah banyak terjadi kan. Di sini ada Irak, ada Iran, ada Korea Utara, ada Cina, ada Amerika mau perang. And the very first question is why the level still got hit perfectly. Okay, despite all the war, harga emas mau jatuh segala macam. So I don't have reasons. I've been doing this for years, dan saya nggak ada reason untuk not to trust my analysis. And right now we are caught between 3 universes of elite waves cycles, and we just need to be careful and trust our analysis more than ever. Dan saya udah kasih tahu B ini saya mau ngapain. This B looks good. Saya ada sell 1822. Kenapa saya nggak nambah sell? Buat apa? Toh kalau ini mau turun ini ke 1720. Oke, 1822 ke 1720 is a good money, is a decent money. Without risking any more positions. Kecuali saya ada 1845, saya ada 1822. Can you imagine the profit I make di 1720 gitu loh. Kalau B, if this B works out. If this B doesn't work out, I don't add position here, I will add it here. Dan saya juga dapat uang yang lumayan gitu loh. Without risking my account. Tapi kalau misalnya Anda sell di sini, overload di sini, begitu ini terinvalidasi matinya di sini. Gitu. Begitu ini terinvalidasi lagi matinya di sini. Gitu loh. Jadi it's really important how you bukan atur lot ya. Makanya tadi di awal pembukaan saya bilang it's really important you understand, mengerti prinsip dari elite wave sebenarnya. Oke. Okay? Now we're back to German DAX. German DAX looks good. Like yesterday, saya ada exit strategy keluar. Lalu saya kembali lagi, saya buy di 12. Di source ini adalah 1212. Okay. But unfortunately, source ini ABC. Source ini saya kemarin anggapnya begini loh. Enggak begini-begini loh. A, B, C gitu loh. Nah, saya buy di sini ya. Saya buy di sini kemarin. Saya ada entry buy di sini. Udah naik ya nggak saya ambil. Saya nggak ambil dong. Karena kan kalau udah 1212 ini masuk wave 3 dong. Profitnya bisa gede. Ngapain saya ambil? Nah, rupanya this is adalah A, this is adalah B. Nah, that is the point. Tadi saya bilang di awal pembukaan, you need to adapt to market. You need to know what to do when market gives you new opportunity, reveal new waves, dan Anda itu harus bagaimana gitu. And I need to accept, oh this is rupanya A gitu loh. Ya ABC itu sama dengan A, oke. And this is B. Sekarang kita tinggal hitung validasi, benar nggak ini B? Coba kita tarik.
Benar nggak B? B itu jatuhnya di 618. Ya benar 618. This is a solid B. Alright, this is A, B. Benar nggak ini ABC? Coba kita hitung. Is this a true A? Is this a true A? Yes. Ini 45 ya. Impulse corrections. Kalau diikuti dengan corrections, saya biasanya pakai yang ini. Corrections setelah impulse, kita pakai metode Smith-Hashim Law. Right? It falls on the 1 to 1 to 3, 6 area. So ABC, ya extend dikit lah, dia extend dikit. Kalau misalnya Anda ambil kotak yang seperti ini, nah ini ya, it's on the right level, right? See, it's on the right level. So this ABC, this A, and this is B. Alright, ABC, setelah ABC kita ngukurnya pakai yang ini, 1272. Alright, saya ambil A, and C itu jatuh di, ini AB ya, AB itu again supaya Anda paham, AB itu terdiri dari A, B, C. Oke, saya ukur A-nya, C-nya jatuh di 1272, C sama dengan B. Solid. So this is a solid A, solid B. And right now, we need to find a solid C. Dan setelah harga jatuh kemarin, tadi pagi baru saya hitung, apakah ini benar-benar C, kita tarik E-nya, kita proyeksi E-nya. Alright, extension to A, B, saya tarik A secara retracement, C itu akan jatuh di level 1.272. And you see, this is 1272. How far does it extend? Let us draw the zone. Draw the zone 0,5, 618, 786. Alright. And then we put it in the middle. Taruh di antara 272. Do you see the magic? Right? But I missed this. I missed this opportunity because I was playing Dota last night. Okay? If I wasn't playing Dota, kalau saya nggak main game semalam, I will catch this opportunity and I will buy on this level. Or I will enter on this level, but I missed the opportunity because I was playing games. And we can actually see this happen, and it hits the level perfectly, and this could be our ABC, and ini adalah our 2. So, saying that we have our 1, 2, I will delete this, all right, show you the magic. We have the 1, 2 formations. And apakah masih masuk zona? We check this. This needs to be 785, 786. Just to be precise. Okay. Let us put it on this here. Okay. Okay. It's in the zone. Udah keluar langsung masuk lagi. It's in the zone. Okay. 236. So this is our 1, 2, 1, 2. And I think so. I'm still on the train to wave 3. Saya masih di train to wave 3, and the next one we could go is 16447, or to be conservative, lebih konservatif di 16111. Ini wave 3 of 3, and we can re-entry on here to go to the wave 3. So this is DAX. So anyone who's trading DAX, if you want to buy, all right, this is a good level to buy. This is even a good level to buy, and the invalidation level is below 2. Okay, this is below 2. Kita udah top wave 4, so right now we are on the way on wave 5 secara big cycle-nya seperti ini. We have 3, okay, 3, A, B, C. Ini ABC yang besar loh, saya hitung semua secara detail, okay? My countings are very detailed because I need to be detailed. Karena yang saya pakai itu orang. Let me check the levels, I'm not mistaken. This is A, B. You see the price just barely goes in to the zone between 1 and 1,236. Just barely touch. This is C, and it rebounds. So
Makanya saya bilang elite wave itu masalah kebiasaan, terbiasa. Kayak begini kan, kalau orang nggak biasa, kayak kadang kita miss out. Dan saya waktu itu terkecoh, gara-gara saya pikir ini 4-nya belum kelar gitu loh. So the biggest question is, could I be wrong? Yes. Yeah, there's nothing to be ashamed about. Mungkin nggak, bro? Mungkin nggak? Ini adalah A, proses B, lalu C. Mungkin. Siapa bilang nggak mungkin? Mungkin aja kayak gini. Nah, bisa nggak ini adalah A? Alright, your for is A. For-nya belum kelar. Lalu kita proses langsung B, lalu kita mau C. Mungkin nggak? Ya mungkin aja. Why not? But the problem is, susah lihat ya. Bentar, saya lagi mikirin kita delete dulu. The problem is B wave, all right? B wave is on the 61.8 A, right? Okay, and we're already hit the B wave, and looks like udah top nih B wave-nya gitu loh, karena udah masuk in the zone. You calculate this, okay? If you draw the zone and put it on 61.8, it goes inside the zone. And this is B wave. Okay? So, kalau mau ngomong bilang, oh ini C-nya belum kelar, 4-nya belum kelar, this is A, B, C. That's what I've been using. Kemarin saya pakai gitu, oh 4-nya belum kelar, ini adalah B, ini adalah C. Ya, bisa juga. No one is wrong. But this ABC looks too ugly to be an A. Alright? It looks to be ugly to be an A. And I just choose to trust this 1-2-1-2 untuk DAX right now. Because if I was wrong, and this could be another move to the bottom, keluarnya di mana, bro? Again, I will explain how do I exit my buy trade. Saya ada buy di 15.236 dari profit sekitar nggak banyak lah di sini, sekitar 2000-an, 2.300, sekarang jadi minus. Okay, how we can exit the buy trade and change it to sell, all right? Because this is an impulse as well, and this is corrections. Okay, let me show you how. If this is an impulse down, if this is an impulse down, see, even saya aja kadang-kadang mabuk-mabuk salah tarik gitu. If this impulse down, well, let me change this to template impulse. Okay, if this is an impulse down, okay, extension kan lebih gampang nih, kebiasaan extension saya. Right, this is 1, and this is 2. Alright, andai kata ini C4 ini adalah 1, A, alright, or A, karena B kan adalah 2. Okay, maka C kan ada di sini kan, kira-kira di sini tuh bisa jatuh ke harga sini. Gitu. Berarti dari B ini udah selesai. Berarti dari B, dari sini ada harus mulai impuls. Impulsnya mulai dari sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Nah, kalau kita hitung ini, this is 1, this is 2. Berarti kebalik ya, bukan 1, 2 ya. 1, 2 ini kan untuk naik, ini turun, berarti this is 1, this is 2. Oke. My question is, pertanyaan saya adalah, this is A, B, this is 1, 2. Saya taruh dulu 1, 2-nya daripada pusing. 1, 2. Ini saya hilangin. Berarti di sini kita sedang ada di harga 1. Okay? On 1. To hit this level, karena levelnya juga benar di 2, makanya semua cycle kayak the market is really testing our skills. Jadi ketika nanti dia rebound ke sini 15.407, right?
we could exit the trade. We can take profits because I have buy on 236 and this could give me some profit. And kita bisa reassess di sana gitu loh. Oke. Jadi bro masuk turun keluar masuk dong. Nggak gitu. Nggak gitu itunya. Nanti kita lihatnya, cara nilainya adalah kita mau lihat nanti pembukaan market hari Senin. Oke. Dari 2 ke atas ini kan we need to see 5 waves up. Oke. Nanti kita lihat manner-nya, cara candle-nya bergerak waktu menuju ke level ini itu gimana gitu loh. Jadi kalau misalnya 2-nya itu nanti ada another 1-2-1-2, there's a big chance that this will be invalidated. Okay, so this is how saya trading. Ini cara saya trading dengan bagaimana menggabungkan shifting, berpindah tempat dari satu cycle ke satu cycle yang lain. Oke, exit strategy dan segala macam. Alright. So you need to practice. Oke, harus latihan banyak, hitung banyak, dan saya baru tunjukin cara hitung yang benar-benar kayak ngikutin gambar yang saya kasih gitu loh. So nothing advanced or nothing complicated atau secret ya. Tiba-tiba saya punya ilmu rahasia yang nggak saya share di Instagram, nggak ada gitu loh. Semuanya benar-benar level yang Anda bisa Google. Oke, makanya saya bilang Elliott Wave ini ilmu murah yang bisa di Google gratis segala macam. You just need to practice, biasain mata. Oke, kebiasaan lihat wave sekali di tag, oh this is ABC, this is impulse, this is 1 2 3 4 5 and so on. Dan rajin-rajin bongkar, and you need to have patience on this. Right? So, I think that's all. The market discussion, kira-kira market discussionnya itu aja. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya soal ini? Ada yang mau bertanya kira-kira di sini? Boleh ketik. Kalau ada yang mau bertanya boleh ketik. Alright, I hope semuanya jelas mengenai planning dari market. Karena saya nggak mau, saya lihat masih banyak yang menganggap sharing dari Elliott Wave itu adalah sebuah signal trading. Oke, jadi yang saya harap itu adalah saya bisa ngajarin something secara konsep, ya, cara trading sistem yang orang lain bisa adopt atau belajar gitu loh. Bukan mentah-mentah anggap ini adalah signal trading, buy sell buy sell. Akhirnya ya ketika terjadi invalidasi saya tahu harus ngapain, dia setengah mampus. Ya, karena kan kita nggak tahu akunnya bagaimana, saya nggak tahu duitnya berapa, lotnya berapa. Dia ambil signal, dia anggap analisa saya sebagai signal dan dia over speculate, ya akhirnya membahayakan akun dia. Ya, dan bisa MC, bisa loss, bisa gantung dan segala macam. Padahal seharusnya ya santai-santai aja. Oke. Jadi the last tambah posisi 900. Ya, kalau rencana harus tambah posisi saya udah pasti di harga yang atas 1.900. Oke. So it's another $50 up for me, but the risk and reward should be fine. Kenapa? Karena kalau saya tambah satu posisi di atas, berarti saya baru punya 3 posisi. Right? Saya punya 1822, saya punya 1845, saya punya 1900. I only have 3 positions. Okay? And the risk and reward should be really good. Nothing to worry about that. But jika Anda dalam proses 1822 ke 1900 Anda punya 8 atau 10 posisi, then this could be dangerous for you. If it's okay if you have the money, but if you don't have the ability or capability to
to sustain the market movement, then it will be dangerous for your account. Karena Anda bisa wipe out or stop out bukan gara-gara marketnya salah. Jadi banyak orang itu kena stop out bukan gara-gara marketnya salah. Oke, bukan gara-gara trading plan-nya salah, enggak gitu. Tapi gara-gara akunnya nggak cukup nahan sampai market yang dianalisa itu benar dan terjadi, kasih dia profit. Oke, jadi kira-kira begitu aja sharingnya. Saya harap jelas arah marketnya seperti apa. Jadi supaya nggak ada misconceptions, ya nggak ada miskonsepsi dan semuanya bisa belajar, bisa ngerti sekarang soal tarik ya. And I show you right, the levels are all hit perfectly. Counting yang buy kemarin saya masih pakai, masih valid. Tadi saya sudah tunjukin di 1212. Oke, di 1212 saya masih pakai. Jadi kalau misalnya mau invalid pun saya mesti lihat dulu gitu loh. Because one thing yang Anda mesti paham kalau Anda trading, mungkin gara-gara banyak stereotip ya di Indonesia atau di dunia ini soal trading itu seolah-olah banyak mentor atau orang trader itu sanggup kayak memprediksikan ya, mengembangkan sebuah situasi fundamental menjadi fear atau greed gitu loh. We don't do that. We can only trade what we see. Right? We can only trade what we see. If I see it's gonna change to bullish manner, harganya akan berubah menjadi bullish, dan ada gerak-geriknya di bullish, dan this could be invalidation. Oke, jadi bukan berarti kita punya alternate, namanya aja alternate kan. Bukan berarti alternate itu harus menjadi sebuah patokan, enggak gitu loh. Itu hanya sebagai sebuah seat belt gitu loh. Kira-kira kalau yang primary-nya kita invalidasi, ada alternate yang kita bisa pakai ya, kita nggak kehilangan arah. Makanya saya bilang bedanya analisa dan prediksi itu. Oke. 1900 masih dalam plan triangle, enggak. Ya, enggak. Jadi itu adalah plan yang double combo. Alright, that's the double combo plan. Triangle, for the triangle in play, price needs to go down by next week. Karena kita udah di puncak, in the last stand, kita dari pemberhentian terakhir, retracement 88,6 dari B wave, kita mau ke C, dan kita ada di D, sudah ABCD, kita mau ke E sekarang. So, kita mau ke E dengan kondisi sudah di B, mau ke C, ya, C itu sama dengan E. Jadi ini benar-benar last stand. So, if our plan invalidated, we should know very soon. So, it's a good thing that market bulls up yesterday. Karena kalau dia nggak naik semalam, malah kita makin buta gitu. Kita makin nggak ada gambaran karena B-nya nggak kebentuk. Karena dia naik, B-nya kebentuk. Nah gitu loh. B-nya kebentuk baru ada gambaran. Oh, baru ada confidence. Oh, this could be ABC. Karena kalau kita nggak ada kebentuk, kita masih benar-benar gamang gitu loh. Ini mau kemana market ini gitu loh. So it's a good thing. Okay. I will share this on YouTube later on. So teman-teman yang nggak sempat ikut bisa nonton, tapi bedanya kalau hadir bisa langsung interaksi, oke, bisa tanya pertanyaan dan segala macam, mungkin beda rasanya kan. In case of gap market open. Elliott wave, we don't take gap, kita nggak peduli, kita nggak anggap. You know what is gap is? Itu adalah gap ini begini loh. Banyak orang bilang oh gap itu pasti ketutup. Itu sebenarnya nggak ada gap. Gap itu adalah delay antara broker Anda dan pergerakan market real. Contoh, DAX itu di beberapa broker dunia diperdagangkan 24 jam. Tapi di beberapa broker Asia, DAX itu bukanya jam 2 sore. It's normal. In Australia, di Australia, DAX itu buka waktu jam pembukaan DAX. Berarti jam 2 siang di sini, mereka buka itu jam 6 sore di sana. Gitu. Jam 6 sore baru buka DAX. Jam 6 sore jam Australia, DAX baru buka, tapi kalau di market yang untuk spot, untuk Eropa, dan untuk Amerika, marketnya itu 24 jam. Jadi kalau misalnya jam sebelum dia buka, market udah gerak nih kan, tiba-tiba jam 2 market DAX buka di Indonesia ada open gap, sebenarnya nggak ada gap. Sebenarnya tidak ada gap. Hanya waktu server brokernya close off,
market bergerak, dia off. Jadi begitu di on ya, harga yang sudah bergerak itu tidak terrekod gitu di display, makanya kelihatan seperti gap. Oke, untuk membuktikan di hari Minggu dini hari sebelum market buka, Anda boleh masuk ke investing.com, Anda cek harganya. Jadi itu adalah istilah pre-market. Pre-market artinya market itu udah bergerak. Contoh buka jam 5, jam 3.30, jam 4 tuh market udah gerak, tapi belum bisa ditradingkan. Nah, nanti ini akan menciptakan gap. You can see the price, but you cannot trade. Itu adalah pre-market. Bank lagi susun likuiditas. Buy sell, mereka lagi susun pembukuan. Anda bisa lihat di sana pre-market di investing.com. Oke, jadi we don't trade such things as tutup gap, kejar gap, wick, apalagi fixed support resistance. Okay, we don't trade that because we only know the price. Kita cuma tahu harga mau kemana, harga mau retest kemana. It is that simple actually, ya. Sebenarnya itu simple begitu aja. Hanya harus dituntut bisa beradaptasi dengan market, lebih dinamis. Ya, kalau enggak ya bingung juga kan. Kalau misalnya saya pakai satu metode, signal ini suruh buy, tiba-tiba invalidity jadi sell, udah sell tiba-tiba jadi buy, ya banyak noise di sana. Ya, jadi kesannya membuat bingung karena banyak cycle. Tapi sebenarnya bagus. Itu menahan diri kita untuk bisa lebih jangan sembarangan masuk market, lebih tenang gitu loh. Kita tahu oh ini naik, kita tahu naik ini masih dalam zona retrace atau zona extension dari sebuah zona tertentu. Kita tahu we don't need to do anything. Nah, tapi mungkin orang yang trading pakai support resistance di time frame kecil, mereka udah sibuk. Wah, ini break atas, break bawah, break atas, break bawah. Dia bilang oh ini false break, bull trap, bear trap. Mereka udah sibuk, keluar masuk kena tipu berapa kali, kena bear trap. Ya kita mungkin masih tenang aja, ini wave 4 zonanya biarin aja gitu loh ya. Bedanya di sana gitu. So if you can understand elite wave, I think this is not the ultimate techniques. Oke, ini bukan ilmu ultimate, ini ilmu murah. Di Google banyak. Cuma I think it's a very good way to understand the market. Okay, it's a very good way to understand the market. And it's really pure trading. It's only you and market. No news, no everything. Okay, nggak ada noise, nggak ada apa-apa. You bisa relax. Artinya you bisa hidup benar-benar hidup itu kayak enjoy gitu loh. Nggak usah takut ada CPI, nggak usah takut ada FOMC minutes meeting, nggak usah takut ada apapun. Karena what you know, you ready for everything. And you count everything. You count the invalidations, you count the projections, everything. You're ready for everything. So if price has to go down, has to invalidate, and has to extend, you're ready for everything. So you don't need that news or something like that to give you some noise untuk berikan Anda keraguan dan segala macam ketakutan. Apalagi kalau ditambah money management Anda benar, risk management Anda benar, dan it's just a matter of time. Hanya tinggal masalah waktu. You can really master yourself dan Anda bisa mulai trading for living or actually earn decent profit consistently. Okay? Everything makes sense? Everything makes sense? So, ini video nih akan saya share di YouTube. Teman-teman bisa lihat-lihat terus. Okay? Pelan-pelan lihat di bagian-bagian mana. Semoga bermanfaat. Thank you buat yang sudah hadir. Oke, jika ada kurang-kurang, I'm sorry. Okay, I think that's all. I will stop the recording.